Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang selama 25 menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya di mana ada kebenaran firman Tuhan, di sana akan ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, di sana ada jalan keluar. Dan di mana ada kebenaran firman Tuhan, di sana kita akan dikuatkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih karena itu malam hari ini ya Bapa, dan kami berdoa biar kami akan belajar firman-Mu dan menuntun kami, membimbing kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang nantinya akan kami pelajari. Urapan-Mu turun atas kami, roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit ya Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah. Sehingga malam hari ini kami percaya adalah malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kita tahu bersama bahwa hidup kita setiap hari akan menghadapi peperangan, iya kan? Setiap kita bangun pagi kita diperhadapkan dengan pilihan. Itu yang saya bilang peperangan. Kita berperang mengikuti keinginan daging atau kita berperang mengikuti keinginan roh. Kalau kita menang dalam menghadapi peperangan ini, maka kita akan ngambil kesempatan untuk bersaat teduh. Namun kalau kita kalah dalam bangun pagi, maka kita akan mulai cari makan, kita akan mulai main gadget ya kan saudara, kita akan lihat cari berita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mulai hari selalu bersama dengan Tuhan karena kita percaya firman Tuhan jelas katakan, cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan ego, peperangan keinginan-keinginan daging. Dan selama kita hidup, maka ini yang akan selalu terjadi. Makanya kita akan belajar sama-sama bahwa kita harus mengalami kemenangan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari adalah perjuangan, setiap hari adalah peperangan, setiap hari ada tantangan yang harus kita hadapi. 2 Tawarik 20 ayat 11 sampai dengan 17. Alkitab katakan, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dalam pimpinan Yosafat pada saat itu, Raja Yosafat pada saat itu di peperangan, mengalami peperangan Bani Amun, Moab dan orang-orang pegunungan Seir. Sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, Yosafat dan bangsa Israel mengalami ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan. Ini adalah sebuah keputusan yang dahsyat. Ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa, dan ini juga yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan lakukan apa-apa saudaraku. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita buat, jangan buat apa-apa. Justru kita harus ambil sikap berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan Raja Yosafat mengambil keputusan yang tepat ketika dia bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi pertanyaan kepada setiap kita hari-hari ini, kalau kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, jikalau kita tidak tahu lagi apa yang harus kita buat, keadaan kita sudah terpojok, keadaan kita tidak bisa lagi, nggak ngerti lagi saudaraku apa yang kita bisa harus kerjakan, maka lakukanlah hal ini.
Tetaplah tertuju kepada Tuhan. Tetaplah mata kita terarah kepada Tuhan. Ayat 13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam peperangan kehidupan kita pun akan diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tantangan dalam keseharian kita. Namun kalau kita ingat firman Tuhan ini, bagian kita ada yang harus kita kerjakan. Apa? Kuat. Bagian kita ada yang harus kita kerjakan. Apa? Maju. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa? Bertindak. Lalu selesai apa yang harus kita kerjakan, sudah kita selesaikan, maka bagian Tuhanlah yang akan berperkara buat setiap kita. Amin saudara. Sehingga akhirnya ada bagian saudara dan saya yang harus kita buat. Ada bagian Tuhan yang nanti Tuhan akan kerjakan. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Bangsa Israel tidak bisa berperang melawan begitu banyak orang, karena bangsa Israel tidak besar. Orang-orang Yehuda tidak banyak sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga butuh pertolongan anugerah Tuhan. Namun bagian orang-orang Yehuda, bangsa Israel, mesti maju, tuh berperang, maju menghadapi setiap mereka. Namun pada saat peperangan, maka Tuhan yang campur tangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini pun demikian. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang memang tidak lagi bisa kita lakukan, tidak bisa lagi kita hadapi, maka bagian kita adalah berserah, bukan menyerah. Bagian kita adalah tetap tertuju, terarah kepada Tuhan, fokus tetap kepada Tuhan, karena kita tahu pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Kalau hal ini sedang kita alami hari-hari di mana kita sudah tidak tahu lagi, Tuhan, saya sudah mengalami kementokan dalam saya berjalan. Ketika saya maju, saya tidak bisa lagi berjalan kanan ke kiri, pintu tertutup. Yang ada yang mesti saya lakukan adalah saya lihat ke atas, saya memandang ke atas, karena saya tahu pertolongan dari saya. Pertolongan saya datangnya dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, saudaraku. Janjinya jelas. Orang yang berseru kepadaku tidak akan pernah dipermalukan. Amin saudara. Nah, perhatikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4, Alkitab katakan demikian, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara dan saya, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa ketika kita memiliki iman kepada Kristus. Dan iman inilah yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya kalau kita bilang, waduh pendeta susah lah kalau saya setiap hari diperhadapkan dengan saya mesti mengampuni, saya mesti mengasihi, saya mesti menabur sebuah kebaikan kepada orang yang menabur kejahatan kepada saya. Berat pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, kita punya kuasa untuk menuruti perintahnya. Kepada kita diberikan kuasa untuk mengikuti segala perintah-perintahnya. Alkitab mencatat perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini yang selalu saya bilang, tidak ada orang tua yang memberikan mandat perintah kepada anak-anaknya sesuatu yang tidak bisa anak-anaknya kerjakan. Apalagi Bapa kita di sorga. Apa yang Bapak suruh, apa yang Bapak perintahkan, saya percaya harusnya kita bisa lakukan.
Cuma seringkali ini yang saya bilang, peperangan kita selalu kalah. Kenapa kalah? Karena kita mengutamakan ego. Kita mengutamakan peninggian hati, saudaraku. Kita mengutamakan masa saya lagi yang ngalah, pendeta. Masa di rumah tangga ini saya terus yang mengalah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat rumah tangga kita akun rukun, apa salahnya kalau kita mengalah? Bukankah kita dipanggil untuk menjadi pembawa-pembawa damai? Kita melakukan perintah Allah. Namun seringkali kita tidak bisa mengalahkan ego kita. Kita tidak bisa mengalahkan keinginan-keinginan kita. Sehingga akhirnya kita kalah. Padahal Alkitab juga jelas sudah mengatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kenapa? Karena iman. Karena kepercayaan kita kepada Kristus. Makanya Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita. Saudaraku, kerinduan Tuhan satu. Setiap kali ada ujian, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang menang akan mengalami dahsyatnya kasih kuasa Tuhan. Yang Tuhan rindukan itu, saudara. Sehingga akhirnya kita jadi pertanyaan, kok bisa ya setiap kali saya menghadapi masalah, pergumulan saya kalah. Setiap kali saya menghadapi harus untuk melakukan firman, saya kalah. Saya nggak melakukan firman, justru saya melakukan keinginan-keinginan, keegoan saya. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan jelas katakan bahwa perintahnya itu tidak berat. Alkitab jelas mencatat bahwa kita bisa menang setiap hari kalau kita memakai iman. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati buat kita, maka kita diberikan kekuatan melalui Roh Kudusnya. Ada kemampuan, ada kuasa untuk kita mengatakan tidak kepada dosa, untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Karena dasarnya jelas. Bukan karena perintahnya terlalu berat. Bukan karena perintahnya terlalu berat, namun karena ego kita terlalu tinggi. Karena keinginan-keinginan daging kita yang masih terus berjuang. Jadi saya pelajari, menang atau kalah dalam sebuah pertandingan itu bukan keadaan, saudara. Itu sebuah mentalitas atau pola pikir, cara pandang kita dalam menghadapi setiap pergumulan, dalam menghadapi setiap masalah. Kita belum berperang, kita udah bilang, aduh gue gak bisa deh, gue gak bisa, gue ngampunin suami gue, pendeta, gue gak bisa ngampunin istri gue gak bisa ngampunin mertua gue gak bisa ngampunin menantu gue gak bisa, pendeta, aduh terlalu sakit. Kita belum berperang, namun kita udah kalah dalam mental. Itulah permainan licik iblis. Dia menaruh sesuatu dalam pikiran kita. Dia menaruh sesuatu dalam hati kita yang terus mengingatkan akan masa lalu kita. Terus mengingatkan akan kelemahan-kelemahan kita. Terus mendakwa kita. Siang dan malam Alkitab catat, iblis akan mendakwa kita. Jadi menang atau kalah dalam sebuah pertandingan, peperangan iman, saudara, setiap hari kita alami, setiap hari kita hadapi. Itu bicara terlebih dahulu mentalitas. Kalau kita punya mental seorang pemenang, sebelum kita menghadapi peperangan, kita akan bilang, saya percaya, saya sanggup mengalahkan peperangan. Itu sebabnya perkataan Daud jelas. Bilang kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing. Namun aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah bangsa Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Daud bilang. Itu belum berperang, saudara. Hari ini juga engkau akan mati. Daud sudah menang sebelum dia berperang. Yuk kita sama-sama belajar. Kita memenangkan setiap pertandingan-pertandingan iman. Kita memenangkan setiap peperangan-peperangan yang setiap hari kita akan hadapi dengan iman. Belajar memperkatakan perkataan iman. Jangan ada sesak napas sedikit, waduh kena nih gua nih, waduh sakit nih gua nih. Ada pusing sedikit, waduh kolesterol nih, waduh. Perkatakan perkataan imanmu sudah dikasih dalam Tuhan. Tubuhku bukan sarang sakit penyakit. Tubuhku adalah bait kudus Tuhan. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Perkatakan perkataan iman. Aku sanggup mampu mengasihi anakku. Aku sanggup, aku mampu mengasihi suamiku. Aku sanggup mengasihi istriku. Perkatakan. Sehingga akhirnya engkau dengar imanmu, engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari perkataan. Ingat, menang ataupun kalah, semua dimulai dari apa? Mentalitas kita.
Kalau kita memang memiliki mentalitas pemenang, dari perkataan kita sudah bisa lihat. Nah, jadi saya pelajari ada beberapa kapan kita memiliki mental seorang pemenang, sehingga akhirnya ada peperangan demi peperangan, pertandingan demi pertandingan kita akan menangkan. Yang pertama, kapan kita memiliki mental seorang pemenang? Ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Alkitab mencatat, Tuhan menebus dosa kita, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Kalau kita masih berdosa aja Tuhan mengasihi kita, mau menyelamatkan kita, mau mati buat kita. Apalagi sekarang ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Maka kita percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidup saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, 1000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan pernah menimpa saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dasar hidup kita jelas. Kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga ketika kita mengerti Tuhan mengasihi kita, maka dengan mudahnya kita akan mengasihi orang lain. Sekalipun dia memiliki kesalahan dalam hidup kita. Kenapa? Karena toh saya nggak luput dari kesalahan. Pun Tuhan bisa mengasihi saya. Apakah saya makhluk yang sempurna? No. Saya masih bisa melakukan kesalahan. Saya tidak luput dari melakukan kesalahan. Namun Tuhan dengan belas kasihannya mau mengasihi saya, mau mengampuni saya. Siapa saya? Sehingga saya nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Lebih hebatkah kita dari Tuhan? Mulai hari ini kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita, karena itu adalah peperangan, saudara. Setiap hari iblis akan terus mengingatkan, mengintimidasi, mendakwa kita dengan masa lalu kita yang membuat kita membenci seseorang, sehingga akhirnya kita nggak pernah bebas dari dosa kebencian. Terikat, sekalipun kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, namun kita masih terikat dalam sel, dalam kerangkeng kebencian. Miris, saudara. Jiwa kita dipermainkan. Jadi yang pertama, kapan kita memiliki mental pemenang? Ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tahu, kita mengerti, kita memahami bahwa Tuhan mengasihi kita, maka belajar mengasihi orang yang membencimu. Kalau kita mengerti, memahami bahwa Tuhan mengasihi kita, maka apapun masalah kita, kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti sediakan dan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kenapa? Dasarnya jelas. He loves us. Amin, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan saudara dan saya. Dia mau mati buat saudara dan saya. Dan yang kedua saya pelajari, kapan kita memiliki mental seorang pemenang? Kita akan memiliki mental seorang pemenang ketika kita sadar bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini penting. Badai hidup sebesar apapun, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan tenggelam dalam badai. Dan yang kedua, kita akan berjalan di atas badai. Hal ini sudah dicontohkan dalam Alkitab. Kisahnya Petrus. Ketika Petrus percaya bahwa Yesus sanggup membuat dia berjalan, membawa dia berjalan kepada dirinya, ke arahnya, maka dia berjalan di atas air. Selama dia memandang Yesus, dia percaya segala perkara tidak ada yang tidak mungkin untuk dia kerjakan. Namun apa yang terjadi ketika diarahkan kepada angin yang kencang, kepada ombak yang besar, saat itu dia mulai tenggelam. Jadi kita bisa memiliki mental seorang pemenang ketika kita menyadari bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk dia kerjakan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Sehingga kalau kita percaya, apapun yang kita hadapi, kita percaya, Tuhan aku percaya kok. Orang boleh merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat buat hidup saya. Sekalipun orang memfitnah saya percaya Tuhan bisa merekarkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Sekalipun penyakit saya tidak kunjung sembuh, saya percaya melalui penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Itu dulu. Sehingga ketika kita menyadari bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka kita setiap hari akan mengalami kemenangan.
Kita nggak mau pusing orang ngomong apa tentang kita, saudaraku. Karena hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang tentang kita. Hidup kita ditentukan oleh karena firman. Amin. Hidup kita ditentukan oleh karena firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang saya? Aku mengasihi kamu. Engkau terukir di telapak tanganku. Bagian kita taat, bagian kita setia, dan kita percaya pemeliharaannya sempurna. Tidak ada tantangan, masalah, ujian yang dapat melebihi kekuatanmu. Jaminannya jelas. Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, kapan kita memiliki mental seorang pemenang? Jadi yang pertama, ketika kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dasar hidup kita adalah kasih akan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa berkata kepada orang yang benci kita, saya mengasihimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi saya. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita tahu hidup ini bukan soal siapa saya, tapi hidup ini soal siapa yang menyertai saya. Kalau yang menyertai saya berkata, bagiku tidak ada perkara yang mustahil, maka siapa aku membatasi kuasa Tuhan? Siapa aku membatasi kuasa Allahku? Maka aku harus berkata, selama aku berjalan bersama dengan Allahku, maka segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan bagiku. Dan segala perkara tidak ada yang mustahil untuk Tuhan buat, Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Katakan amin. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kapan kita memiliki mental seorang pemenang? Ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Saudaraku, seringkali Tuhan memaksa kita, quote and quote, untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan lebih bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita keluar dari zona nyaman kita, tanda kita percaya penuh kalau di tempat di mana saya tidak tahu, saya tidak mengerti, tidak baru pertama kali, maka Tuhan yang akan mengarahkan saya, maka saya akan bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya seringkali Tuhan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang baru. Saudara dikasih dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada tempat kering, tidak ada tempat basah. Selama bersama dengan Tuhan, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Dan selama tempat itu diberkati Tuhan, maka apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Jadi kita nggak pernah bisa takut menghadapi tempat baru kah? Tempat yang kita diutus ke tempat mana? Saudara dikasih dalam Tuhan, selama Tuhan menyertai saudara dan saya, itu aja. Yang terpenting adalah, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Selama ada Tuhan, kita berjalan. Selama tidak ada Tuhan, jangan pernah berjalan dan bertindak. Sebab bersama Tuhan kita akan kuat. Amin, saudara. Yang ketiga, kapan kita memiliki mental seorang pemenang? Ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Sulit mengampuni? Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Takut kehilangan segala sesuatu? Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Terkadang Tuhan akan memaksa kita, menarik kita, membawa kita keluar dari zona nyaman kita untuk membuktikan bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Maukah kita keluar dari zona nyaman kita? Kalau Tuhan yang panggil kita keluar, kita harus keluar. Kenapa? Karena terkadang Tuhan akan memperlihatkan kuasanya, kemuliaannya di tempat di mana kita tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Sehingga akhirnya setiap hari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena kita menyadari Tuhan mengasihi kita. Karena kita menyadari kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena kita menyadari di tempat dimanapun Tuhan tempatkan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Belajar untuk selalu menang dalam menghadapi apapun. Bukan soal peperangannya, bukan soal siapa musuhnya, tapi siapa yang menyertai saudara dan saya. Dan apakah kita mau tunduk dan taat dalam perintahnya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau adalah panglima perang kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat teman-teman Radio Maestro. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Kalau ada di antara kami yang malam hari ini mendengarkan siaran radio ini dan kami tertegun, kami tertemplak,
Mampukan kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus mengasihi orang-orang yang membenci kami. Mampukan kami untuk kami berani keluar dari zona nyaman kami. Karena kami tahu, apapun yang menghadapi kami, apapun yang ada di hadapan kami, selama Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, maka kami akan menang menghadapi apapun. Hamba berdoa ya Tuhan, mampukan setiap kami. Tolong setiap kami, sertai setiap kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Ingatkan kami, apapun yang kami hadapi, sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian bagi kami. Kami percaya sakit penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan tidak akan pernah membawa kami masuk dalam masalah yang melebihi kekuatan kami, karena kami percaya Engkau setia dan Engkau akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka. Berkati juga owner dari Radio Maestro ini, staf-staf yang ada, biar mereka hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Keberkatan Tuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11, yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.